Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, rekan-rekan semuanya, izinkan saya pada kesempatan kali ini akan mendiseminasikan sebagai bentuk aksi nyata dari pemahaman saya mengenai modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Pada modul 1.4 ini saya belajar mengenai bagaimana menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, menjadi murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini merupakan disiplin yang berasal dari motivasi internalnya, bukan didasarkan pada ketakutan akan hukuman ataupun harapan ataupun keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Tapi disiplin positif di sini menjadi sebuah pembiasaan, menjadi sebuah kebutuhan karena berasal dari motivasi internal murid-murid tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pada modul 1.4 kita akan mengenal mengenai motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada tiga jenis motivasi bagaimana seseorang itu melakukan suatu tindakan atau berperilaku. Yang pertama adalah motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh, seorang murid yang selalu datang tepat waktu ke sekolah, namun kedatangannya tersebut, disiplinnya tersebut karena dia takut akan adanya hukuman yang dia terima ketika dia datang terlambat. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan seorang murid yang selalu tepat waktu mengumpulkan tugas karena ingin mendapatkan pujian dari guru gitu. Nanti pada saat gurunya tidak ada, murid malah tidak mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, ingin menghargai dirinya, kemudian juga menghargai nilai-nilai yang dia percaya. Sebagai contoh, seorang murid yang selalu datang tepat waktu karena dia menghargai dirinya sendiri, ingin mencapai sesuatu yang dia inginkan, dan dia menghargai nilai-nilai bahwa datang terlambat, datang tepat waktu itu adalah sesuatu yang mereka butuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Sebagai contoh tadi, ketika ada seorang anak yang datang terlambat, misalnya, kemudian kita suruh anak itu berlari mengelilingi lapangan olahraga, misalnya ya. Namun tindakan dari yang dia terima bahwa dia harus mengelilingi lapang olahraga itu tidak diketahui terlebih dahulu oleh murid-murid ataupun anak-anak tidak tahu dan tidak dibuat secara tertulis bahwa jika mereka terlambat maka mereka akan dihukum untuk mengelilingi lapangan. Ini adalah salah satu contoh dari hukuman ya, bahwa sebuah hukuman itu berasal dari satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan dengan para murid. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi, yaitu sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya ini merupakan peraturan-peraturan yang sudah dicantumkan oleh sekolah terlebih dahulu, kemudian sudah diketahui oleh para murid apa konsekuensinya jika dia melanggar suatu peraturan tersebut, ya. Kemudian menurut Alfie Kohn, Alfie Kohn pada Maret 1995 mengemukakan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi, hukuman ataupun penghargaan yang kita berikan kepada peserta didik, kepada murid-murid, eh, memang ini merupakan suatu cara untuk mengontrol perilaku murid agar memiliki disiplin. Namun hal tersebut justru akan menghancurkan potensi mereka untuk memiliki pembelajaran yang sesungguhnya.
Dihukum oleh penghargaan ya. Nah, demikian juga dengan penghargaan. Penghargaan ketika kita memberikan penghargaan kepada murid yang misalnya sudah mengalami perubahan yang asalnya misalkan melanggar peraturan sekolah kemudian menjadi tidak melanggar, kemudian kita beri penghargaan. Nah, ini penghargaan hanya berpengaruh untuk jangka pendek. Penghargaan ini sama sekali tidak efektif dan penghargaan menurunkan kualitas dan kreativitas dari peserta didik. Disebutkan di dalam modul 1.4 dicontohkan ketika ada 100 orang murid yang diminta untuk menuliskan sebuah puisi, kemudian disebutkan bahwa yang berhasil menuliskan puisi akan mendapatkan penghargaan. Ternyata adanya penghargaan yang disebutkan tersebut justru akan menurunkan kreativitas anak-anak. Jadi, baik hukuman maupun penghargaan sama-sama memiliki dampak negatif kepada peserta didik. Misalkan, ketika anak diberi hukuman, anak tersebut dapat dapat berubah, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Ataupun dia melakukan hal tersebut karena dia takut dihukum oleh gurunya. Ketika gurunya tidak ada, maka dia akan melakukan kesalahan yang sama. Begitu juga dengan penghargaan. Ketika dia mengharapkan penghargaan, ketika dia melakukan sesuatu, maka ketika tidak ada penghargaan tersebut, maka dia tidak melakukan hal tersebut. Maka antara hukuman dan penghargaan juga sama-sama memiliki dampak yang kurang baik terhadap murid. Nah, selanjutnya di dalam modul 1.4 saya juga belajar mengenai 5 posisi kontrol yang dapat diperankan oleh seorang guru. Seorang guru dapat berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai contoh, guru sebagai penghukum, kita lihat di sini contohnya, misalkan guru tersebut akan berkata, patuhi saya. Awas kalau kamu tidak mematuhi. Kamu ini bagaimana sih? Kenapa kamu selalu salah? Gitu ya. Pasti selalu yang terakhir datang ke sekolah. Nah, ini adalah contoh-contoh guru berperan sebagai penghukum. Guru senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Dampaknya murid akan mengulang kembali kesalahannya. Kemudian yang kedua, yang dapat diperankan oleh seorang guru adalah posisi pembuat rasa bersalah. Sebagai contoh, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka guru berkata seperti ini, kamu sudah mengecewakan ibu kali ini. Mengapa kamu mengecewakan ibu, gitu kan? Nah, tindakan yang seperti ini akan membuat anak menjadi merasa bersalah dan membuatnya merasa rendah diri karena telah mengecewakan sang guru. Kemudian posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita meminta anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya hari ini terlambat, kita meminta anak tersebut untuk tidak datang terlambat lagi besok. Kemudian kita katakan, ayolah, kamu jangan terlambat lagi besok ya, demi ibu ya. Ibu hari ini sudah ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah karena kamu terlambat terus. Besok usahakan tidak terlambat ya. Nah, ini adalah salah satu contoh guru yang menerapkan posisi sebagai teman. Dampaknya, murid menjadi tidak mandiri dan tidak bisa mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya yang keempat, guru dapat berperan untuk menjadi pemantau. Contohnya adalah ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian guru mengatakan apa konsekuensinya jika kamu terlambat. Nah, seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh guru sebagai pemantau. Dampaknya, murid hanya akan menitik beratkan pada dampak yang terjadi pada dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah guru yang berperan, yang menerapkan posisi sebagai manajer. Dan inilah yang diharapkan dapat diperankan oleh seluruh guru ya. Jadi guru ini diharapkan bahwa guru bisa memposisikan diri sebagai manajer. Misalkan ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita bisa bertanya, apa sih yang kita yakini?
Apakah datang terlambat ini, apakah datang, sorry, apakah datang ke sekolah tepat waktu itu adalah satu keharusan? Apa yang kita yakini? Apa dampaknya ketika kamu datang tepat waktu ke sekolah? Jika kamu yakin bahwa datang tepat waktu ke sekolah itu adalah sesuatu yang baik, apakah kamu akan memperbaikinya besok? Misalkan seperti itu ya. Bagaimana caranya agar besok kamu tidak terlambat lagi? Gitu. Kita melibatkan murid untuk mengevaluasi diri sehingga murid dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, salah satu dalam penanganan kasus yang terjadi di sekolah yaitu melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebagai contoh, saya beri contoh misalkan ada seorang anak yang melakukan kesalahan, yaitu datang terlambat lebih dari jam 7, misalkan ya. Tahap pertama kita akan menstabilkan identitas tersebut. Oke, nak, kenapa kamu terlambat? Kamu pasti datang hari ini adalah yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Mungkin kamu bisa saja datang lebih lambat daripada sekarang, gitu ya. Kalau anak tersebut misalkan datang jam 7.15, kita bisa katakan, mungkin kamu bisa aja datang jam 8, tapi kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, sehingga kamu hari ini bisa datang jam 7.15, gitu ya. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengatakan misalnya, ya semua orang memiliki alasan untuk datang terlambat. Bukan kamu saja yang datang terlambat. Ada beberapa teman kamu yang juga datang terlambat. Pasti setiap orang memiliki alasan. Misalkan ada yang mengantar adiknya dulu, atau kamu alasannya motornya mogok di jalan, ya. Banyak alasan kita datang terlambat, gitu ya. Nah, selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Baik, oke, menurut kamu datang terlambat ke sekolah itu apa yang akan terjadi ketika kamu datang ke sekolah terlambat? Terus, apa keyakinan yang kamu miliki di sekolah ini? Harus seperti apa menjadi murid yang baik ini? Oke, kemudian kita juga bisa menanyakan, kamu nanti mau menjadi apa di masa yang akan datang? Atau misalkan kalau di kelas 3 mau kuliah kemana? Terus kalau misalkan ingin cita-cita kamu tercapai, ingin menjadi pribadi yang lebih baik, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang apa hambatannya kalau kamu besok ingin datang tepat waktu? Apa saja sih kira-kira hambatannya gitu ya. Jadi kita berdiskusi dengan anak tersebut sampai anak menyadari kesalahannya dan muncul motivasi intrinsiknya agar dia berusaha untuk tidak datang terlambat lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sosialisasi dari modul 1.4 pemahaman saya saat ini. Mungkin ada yang keliru atau masih kurang tepat. Ibu Bapak yang baik hati boleh mengirimkan saran-saran ataupun masukan-masukannya dan semoga kita menjadi guru-guru yang lebih baik, yang memiliki kasih sayang terhadap murid-murid, yang bisa membimbing murid-murid kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan bakat, minatnya, kodratnya ya. Juga menjadikan pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.